Halo, assalamualaikum bunda-bunda semuanya, selamat sore. Tadi itu kita rencana live-nya kan jam setengah 2 ya, Mbak Muna ya. Iya. Jadi kita tadi itu rencana live-nya jam setengah 2 sore. Nah, karena Mbak Retno dari Yumis Almom itu kita emang ngobrol sama mereka, dan karena kita ada acara waktu itu, ada rapat yang nggak bisa diundur, akhirnya kita minta maaf sama Mbak Retno biar beliaunya juga nggak jauh-jauh ke tempatnya bibitan sini gitu. Benar banget. Akhirnya live sama Mbak Retnonya sama Yunis rencananya diundur minggu depan. Nah, kali ini saya ditemani sama Bidan Muna. Halo. Kita live-nya sore ini masih membahas tema yang sama dengan yang dijanjikan tadi pagi, yaitu menyusui di masa kehamilan. Jadi ceritanya itu Mbak Muna, ini kan orang-orang pada WFH toh, papa-papanya lagi WFH, jadi sering ketemu mama di rumah kayak gitu. Ibaratnya honeymoon lagi, lebih sering ketemu. Kayak malam pertama lagi ya Bunda ya. Gitu ya. Nah, karena ada WFH ini ternyata banyak yang hamil seperti itu. Iya. Ada berapa ya kemarin kita waktu Sekitar 300 kan Bunda, atau 400 di Surabaya sendiri sudah dilonjakkan. di Indonesia sekitar ratusan ribu pokoknya tadi itu ya, waktu saya baca itu ya. Dan ada juga pasien yang masuk konseling ke bayi bunda. Banyak sekali ternyata Bunda ya. Yang lagi hamil juga. Yang terakhir itu malah konseling secara online ya, jadi private gitu, menanyakan kalau lagi hamil terus menyusui apakah bisa jalan terus. Pasti ini di sini banyak ya Bunda yang gundah gulana harus bagaimana menyapihkah atau harus meneruskan menyusuinya kah. Galau pasti ini Bunda-bundanya. Kita memberi solusi dari beberapa literatur emang ya Mbak Muna ya. Salah satunya buku yang lagi kita baca berdua ya, saya sama Mbak Muna. Ini judulnya ASI, Asuhan Berbasis Putih. Nah, ini sebenarnya ini digunakan untuk tenaga medis, tapi nanti kita akan mengulas secara umum ya, isinya bagi ibu-ibu atau bunda-bunda di rumah kayak gitu. Kalau di sini nih dikatakan seperti ini Mbak Muna. Jadi meskipun ibu itu sedang hamil, anak kedua atau ketiga, pada saat dia masih menyusui bayinya, ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Bunda, aman ya berarti. Aman, masih tetap boleh dilanjutkan asalkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau kita ngomongin promo gitu berarti ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Kira-kira apa aja sih Bun syarat-syaratnya? Aku nih harus menyusui, kondisi hamilnya gimana atau sebaliknya gimana? Jadi sebaiknya kondisi kehamilan ini sudah disadari sejak awal. Jadi kalau misalnya aku telat haid nih, biasanya haidku teratur, kayak gitu kita harus lebih ngerti duluan. Ini jangan-jangan aku positif, soalnya aku nggak pakai kontrasepsi misalnya kayak gitu. Jadi segera tes dulu nih. Nah, pas dia sudah ngerti hamil, ini langsung buru-buru periksa ke dokter. Langsung ya. Jadi di sana nanti bisa diketahui umur kehamilan udah berapa minggu. Habis itu bisa diketahui janinnya yang di dalam rahim itu berapa besar. Nah, kayak gitu itu perlu diperiksa secara rutin, minimal sebulan sekali di USG kayak gitu ya. Biar tahu pada saat menyusui ini hamil janin yang di dalam rahim itu pertumbuhannya aman. Sesuai ya Bunda. Sesuai. Soalnya apa? Kan kita harus nyukupin tiga nyawa nih ya, nyukupin makanannya. Yang pertama ibunya, yang kedua kakak yang lagi disusuin, yang ketiga bayi yang di dalam rahim. Kalau kira-kira Bunda, ini ada pertanyaan nih dari Bunda-bunda. Kalau dari 3 itu mana dulu sih yang dicukupkan? Apakah harus adiknya dulu atau kakaknya dulu atau ibunya dulu? Prosesnya itu bagaimana sih Bunda? Prosesnya begini. Jadi yang utama ya Anda harus makan untuk diri Anda sendiri dulu. Tetap ya. Kalau Bunda kondisinya sehat, sudah pasti bisa menyusui bayi dengan baik, sekaligus bisa ngasih nutrisi yang cukup ya buat bayinya, gitu.
Terus ada lagi nih tentang kontraksi katanya ya kan? Iya kan ada yang ini nih curhat-curhat nih di DM Bunda. Gimana? Ini Bunda aku takut kalau menyusui nanti ujung-ujungnya aku kontraksi terus bayiku Bayinya lahir lahir, ya prematur kan? gimana? Belum waktunya lahir tapi dia sudah lahir. Iya, Gimana, itu Bunda? juga problem sendiri bagi ibu yang sedang menyusui. Oleh karena itu, sebelum terjadi kontraksi yang lebih sering atau lebih Iya, intens, dini ya, lebih dini ya Bunda ya. sebelum melahirkan ya intinya kita harus ngerti kontraksi itu seperti apa sih gitu. Kontraksi itu kurang lebih rasanya kayak mules kalau lagi haid gitu kan ya. Kerasa kayak kram nggak Bunda? Iya ya, Jadinya kram ya. Kram ya. Rasanya kayak kram. Dan misalnya itu terjadi terus menerus, meskipun lagi nggak disusuin juga kram, itu berarti ada masalah, Kontraksi ya, ada berarti kontraksi ya. kayak gitu. Yang seperti ini yang harusnya menyusuinya lebih hati-hati dan boleh langsung periksa ke dokter. Oh ya, jadi pada saat Anda periksa hamil awal ya ke dokter USG itu sebaiknya langsung ditanyakan, ini saya lagi menyusui bayi berapa bulan, apakah boleh dengan kondisi yang seperti ini terus untuk menyusui, karena setiap ibu pasti punya riwayat kehamilan dan persalinan yang beda-beda. Ada nggak sih Bunda kayak tanda gejalanya gitu orang yang saat menyusui kemudian tiba-tiba hamil? Ada nggak bedanya dengan hamil biasa atau dengan hamil menyusui? Maksudnya gimana nih? Jadi hamil kan Bunda, tapi dia menyusui. Ada bedanya nggak sih tanda hamil itu gini gitu Bunda? Ada nggak? Hamil Yang menyusui. Ya. Atau cuman ya sama aja ya muak. Tetap ya berarti ya Bunda ya. Jadi pada saat kita hamil itu kan tubuh biasanya terasanya lebih lemah ya, apalagi di trimester awal. Bila Anda menyusui bayi, karena energi Anda juga harus dicukupkan untuk bayi ya kan, itu maka Anda akan mengalami lebih nemen ya, lebih parah ya, lebih mungkin. parah. Jadi Rasa lelah banget, terus banget. menyusui capek, ditambah kondisi kehamilan kayak gitu. Ada yang tanya nih, coba kita baca dulu ya. Coba kita baca dulu. Ini langsung dari sini aja. Mau tanya Bu, maaf melenceng. Anak saya ASI perah usia 4 bulan. Susah sekali dikasih susu. Apa ada vitamin untuk anak saya bertambah? Apa tuh? Untuk anak saya bertambah suka menyusunya dan haus. Ini kenapa kok 4 bulan ya? Kenapa kok dikasih ASI perah gitu ya? Mungkin karena dia nggak DBF sejak awal ya. Kenapa kok nggak DBF Bunda? Jadi kalau misalnya Anda masih bisa DBF, memperjuangkan DBF, silakan usahakan. Silakan belajar DBF gitu ya. Untuk vitamin, multivitamin untuk anak saya karena males nyusu. Kalau untuk vitamin ini mau tanya ke dokter ya, apalagi untuk bayi-bayi usianya yang masih 4 bulan. Kurang dari 6 bulan ya Bunda. Sebisa mungkin sih kita nggak pakai bahan-bahan kimia atau tambahan sebagai nutrisi selain ASI. Misalnya ini nggak mau pakai dot, bisa diakalin pakai sendok. Banyak media lain ya Bunda. Banyak media lain. Jadi bayinya harus dapat ASI kayak gitu ya. Bisa juga diganti ya Bunda, nggak cuma vitamin ya, bisa makanannya aja yang diperbanyak Bunda, yang bergizi. Makanan ibunya nih ya. Makanan ibunya. Jangan salah. Jangan salah, nanti bayinya udah mulai dikasih makan. Jangan dulu. Terus apa lagi tuh Bunda yang tanya, ada lagi nggak ya? Ini materinya tentang kehamilan pada saat menyusui. Terus ada lagi nih yang biasanya ditanyain, harus disapih nggak? Harus disapih nggak sih Bunda? Usia berapa harus memulai menyapih? Gitu. Sebenarnya Anda nggak perlu menyapih bayi cepet-cepet. Nah, misalnya Anda masih mampu menyusui. Nah, tapi harus dipastikan juga bahwa bayi yang Anda susui ini misalnya gini, Mbak Muna. Jadi dia itu masih ASI eksklusif. ASI adalah satu-satunya makanan. Tapi udah hamil kayak gitu. Nah, jadi itu ya. Jadi Anda masih bisa memberikan ASI eksklusif tapi dengan catatan
bayi yang disusuin ini dalam pengawasan dokter itu jauh lebih baik ya. Jadi tumbuh kembangnya bagus nggak, terus berat badan, tinggi badan naik bagus nggak pada saat Anda sedang hamil. Apabila memang tidak ada kenaikan atau bahkan malah sakit, mungkin memang nutrisinya nggak cukup ya, karena Anda juga sedang hamil. Boleh untuk konsul ke dokter apakah perlu memulai makanan sebelum 6 bulan atau dengan tambahan susu formula kayak gitu, atau malah yang Anda harus mencukupi kebutuhan nutrisi seperti itu ya. Bisa tambahan buat bundanya ya. Nah itu kalau yang bayi-bayi yang masih ASI eksklusif biasanya mepet-mepet nih, usia 5 bulan, usia 6 bulan, terus dia tahu hamil lagi kayak gitu. Atau misalnya bayi Anda itu sudah lebih dari 6 bulan nih, dia udah dapat makanan MPASI setahun nih contohnya Bunda, setahun terus punya adik lagi gimana tuh? Jadi nggak apa-apa, silahkan memberikan ASI, tapi ya ada bayi-bayi itu yang ngerasa ASInya itu udah mulai berubah rasa. Kenapa Bunda kok tiba-tiba berubah rasa itu? Kenapa kok bisa berbeda itu? Kenapa Bunda? Karena pada saat dia menyusui bayi ya, itu ASI yang disiapkan hanya untuk bayi tersebut. Namun pada saat ibunya hamil lagi, apalagi di trimester kedua otomatis ya, dan ketiga, itu payudara sedang menyiapkan diri untuk bikin colostrum. Jadi bikin colostrum untuk adik bayinya. Dan itu akan membuat perubahan pengaruh rasa ya terhadap rasa ASI buat si kakaknya ya iya, Bunda. pengaruh kayak gitu. Oleh karena itu ada beberapa bayi yang dia sensitif, akhirnya menyapi dirinya sendiri. Iya. Menyapi dirinya sendiri. Ada yang kayak gitu. Kalau misalnya kondisinya kayak gitu gimana? Apa harus diperjuangkan? Jangan nak, ayo nenek terus. Sebaiknya tidak ya Bunda. Jadi di sini ini di buku ini Mbak Muna ya disebutkan ada prinsipnya gitu Bunda ya. Ada prinsip yang direkomendasikan ya oleh Lalich Liga. Intinya pada saat Anda hamil dan menyusui itu sikapnya kepada si kakak. Jangan memberi, jangan juga menolak. Jadi kalau misalnya dia nggak mau ya nggak usah dipaksa. Apalagi kalau si kakak ini sudah dapat makanan tambahan ya. Jadi ada MPASI-nya sudah, berarti boleh. Kalau misalnya jadi nggak mau, nggak perlu dipaksa. Dan nutrisinya bisa ditingkatkan dari makanan tadi. MPASI-nya. Dari MPASI-nya. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyain lagi, yang mau didiskusikan sama kita di sini silakan. Oh ya, karena kita lagi nggak sama Yumis Almong, biasanya kita bagi-bagi. Oh iya ya. Kalau sekarang khusus ya. Kita sama bayi bunda aja ya, biasanya live-nya sama bayi bunda. Ada lagi Bunda yang di DM itu nanya gini, bayinya sudah lahir Bunda, apakah boleh menyusui kedua-duanya? Apa nanti si babynya ini nanti kekurangan vitamin atau gimana? Gimana Bunda itu pendapatnya? Masih 7 bulan nih, ngelahirin adik lagi. Kalau 7 bulan kayaknya belum ya? Iya belum, maksudnya kondisi itu 11 hamil lagi. Hamil lagi 7 bulan, hamil lagi. Jadi misalnya dia itu 9 bulan, sekitar 16 bulan. Iya, 16 bulan. Itu bolehkah jadi dua-duanya? Si kakak usia 16 bulan, adik lahir. Iya, seperti itu bagaimana? Kalau si kakak belum menyiapin dirinya, silakan. Jadi boleh tetap menyusui kakak dan adik, tapi diutamakan adiknya dulu. Karena kakak kan sudah dapat nutrisi dari makanan, sehingga yang butuh benar-benar ASI ibu ya si adik gitu. Oke. Ini ada yang tanya lagi nih, cara menjaga ASI biar tetap awet. Soalnya bayiku kalau malam dikasih ASI gak mau, harus susu formula. Kasihan banget bayinya. Kenapa bisa kayak gitu? Iya Bunda. Iya, Usia berapa ya itu ya? Bunda Novia. Iya Bunda Novia Tara. Novia Tara. Jadi bayinya ini nggak mau minum ASI, maunya susu formula. Berarti ini mungkin dia pakai DOT juga. Pengaruh dot ya Bunda ya. Pengaruh DOT juga. Berarti bayinya lagi bingung puting nih, nggak mau nenen, maunya pakai DOT. Nah ini juga masalah. Emang kalau dalam kondisi kayak gini Mbak Muna, biasanya emang ASINya nggak bakalan awet kecuali ibu sering-sering pumping. Iya benar
banget. Apalagi ini sudah dijawab sama Bunda Novia. Katanya usia 1 bulan Bunda. Oh iya, masih satu Masih bulan 1 loh padahal bulan. ya. Nggak apa-apa, mulai diadaptasi untuk DBF sesering mungkin ya Bunda. Untuk nenen langsung. Nenen langsung dicoba sedikit demi sedikit. Dotnya berarti jangan dipakai. Mulai dikurangin, ya. Kayak gitu. Apalagi masih sebulan. Kalau masih sebulan Masih bisa ya Bunda. Kembali. kemungkinan besarnya berhasil untuk DBF setelah bingung puting itu besar banget. Semakin bayi usianya gede dari bingung puting belajar ke DBF akan makin sulit. Kayak gitu. Kalau bisa ya, kalau menyusunya jangan kondisi saat nangis ya Bunda. Jadi jangan kondisi saat udah nangis baru disusui, kan kasihan ya. Kondisinya ketika diminum saat ada tanda-tanda ya Bunda. Iya, tanda-tanda lapar. Tanda-tanda lapar itu biasanya yang perlu diketahui. Tanda-tanda Apa lapar. aja sih Bunda itu tanda-tanda laparnya itu? Biasanya tanda-tanda lapar itu bayinya sudah mulai ngemut tangannya, ya, memasukkan tangannya ke mulut. Ini berarti dia kepengen ada minum yang masuk di sana. Kemudian kalau disentuh bagian pipinya dia akan menoleh ke arah menyentuh. Ada juga yang dia Lidahnya ya Bunda ya. Lidahnya seperti mengecap gitu. Nah, keluar gitu. Keluar. Dia pengen nenen kalau kayak gitu ya. Itu langsung Bunda segera di DBF ya. Segera dipeluk bayinya ya Mbak Muna ya. Bayinya segera dipeluk, kemudian dinenenin sebelum bayinya tambah menangis karena lapar. Kalau dia lapar udah sulit banget. Iya, nggak mau, capek ya, udah haus disuruh usaha terus, aduh. Iya. Jadi harus benar-benar kondisinya sesuai tanda-tanda. Ya Bunda, ayo mungkin ada yang bertanya lagi mengenai kehamilan di saat menyusui. Oh iya, jadi yang sudah bergabung dengan Bayi Bunda.id memberikan banyak pertanyaan lewat DM, kami emang balesnya dari bawah. Iya, banyak sekali dan banyak juga yang belum terjawab. Bila Anda butuh konseling laktasi secara private, boleh reservasi dengan cara klik link tree di bio kami. Jadi kita nggak bisa, kita usahakan ya Bunda ya, kita selalu usahakan membalas semuanya, tapi memang setiap 1 menit langsung banyak ada lagi. Jadi Bunda mohon bersabar juga ya. Kalau misalnya butuh segera, ya kita direservasi konseling secara pribadi ya. Jadi nanti tinggal WA-WA sama Bunda Zia untuk menanyakan semua yang ingin ditanyakan ya. Utamanya tentang proses menyusui kayak gitu. Terus pertanyaan terakhir nih yang sering ditanyakan sama bunda-bunda sebelum kita tutup, atau kalau ada pertanyaan lewat sini silakan ya, langsung aja nggak apa-apa. Gini, KB setelah lahiran, karena banyak banget itu. Karena kita ini di masa pandemi ini sulit juga untuk mengakses KB ya. Iya. Apalagi di rumah sakit itu juga dibatasi hanya untuk pasien-pasien aja yang sakit maksudnya. Kemudian di klinik-klinik dokter atau bidan masih banyak yang tutup. Masih banyak yang tutup, sedangkan bunda-bunda di sini yang belum hamil di tes swab masih negatif nih, aku keburu kepengen KB sebelum aku positif kayak gitu ya. Yang paling mudah dilakukan adalah dengan penggunaan kondom kayak gitu. Jadi bunda harus bersabar menunggu Anda menstruasi dulu ya. Misalnya nggak juga kunjung dapat menstruasi nih, tapi aku harus segera pakai pengaman, ya gunakan kondom kayak gitu. Jadi contohnya Bunda ya, ini banyak banget ini DM mengenai KB. Jadi dia usia 4 bulan, 5 bulan, dia itu sudah mens Bunda, sudah mens, terus mau ber-KB. Setelah mens, terus habis itu mau ber-KB, itu langsung boleh atau nunggu mens lagi atau bagaimana ya Bunda? Pada saat dia menstruasi harusnya KB-nya itu. Seperti saat menstruasi ya. Berarti pas Anda menstruasi itu langsung KB.
Atau kalau misalnya udah terlanjur bersih ya dari haid, misalnya baru 3 hari yang lalu nih aku haidnya gitu, udah selesai tapi aku langsung kepengen KB sekarang gitu, bisa kan padahal belum tak pakai loh sama suami gitu. Jawabannya masing-masing bidan itu biasanya dia akan cari pasiennya tuh haid dulu, jadi yang ditunggu haid dulu, pada saat haid baru KB. Ya, kenapa Bunda seperti itu? Kenapa harus nunggu? Kan aku udah memastikan kalau aku sudah mens, terus habis 3 hari udah bareng suami. Nah, kenapa kok harus 1 bulan lagi atau nunggu mens lagi Bunda? Jadi pada saat Anda haid, ya itu benar-benar siklus menstruasinya di mana Anda tidak bisa hamil di sana, kan ovumnya luruh tuh di situ ya kan. Itu memang aman banget untuk dilakukan KB di sana. Namun pada saat Anda sudah bilang beneran nih, aku beneran nggak berhubungan sama suami, ya kan bidannya nggak bisa mastiin juga kalau Anda berkata benar kayak gitu ya toh. Dan biar sama-sama aman, ya tunggu sampai Anda menstruasi berikutnya, pakai pengaman aja, pakai kondom aja tadi ya. Sabar dulu ya Bunda, nanti dulu. Setelah mens langsung ke bidan atau ke tenaga kesehatan yang terdekat yang melayani KB ya Bunda. Terus ini ada tanya nih, Bunda Karimsa, bayi saya tiap malam mau tidur pasti maunya nyusu pakai dot, tapi kalau dari pagi sampai malam sebelum tidur mau nenek langsung, kalau dipaksa DBF malah ngamuk-ngamuk. Gimana solusinya ya Kak? Ini bayi-bayi yang udah biasa pakai dot kayak gitu ya. Jadi sebenarnya Mbak Muna, banyak yang kasusnya seperti ini. Bayi itu dia punya refleks, namanya refleks sucking atau refleks menghisap. Kalau dia nggak dapat dari DBF, dia dapat dari puting dot kayak gitu. Nah, kalau misalnya Anda memang tidak menyediakan dot di rumah Anda, tapi Anda berikan dengan DBF itu tadi, maka akan dapat sucking bayi juga, refleks sucking, maksudnya akan terpenuhi juga bayinya kayak gitu. Jadi harus dibiasakan bayinya. Yang pertama diposisikan dalam kondisi nggak lapar, jadi dia harus minum dulu, harus kenyang dulu. Setelah itu pengantar tidurnya nih, jangan dikasih dot lagi. Kalau mau berhenti, kalau mau sembuh ya tetap dikasih nenen, boleh sambil digendong, dinenenin di ruang yang agak gelap gitu ya, redup biar dia tenang, sambil ngaji atau sambil nyanyi ya, dipuk-puk seperti ini kan lumayan untuk menenangkan lumayan untuk menenangkan bayi. Dan yang paling penting memberi kenyamanan itu bisa dengan mendekap seperti ini. Bundanya harus yakin dulu kalau bisa. Berarti itu ya Bunda, harus berkomitmen gitu Bunda ya? Iya, itu wajib, komitmen itu wajib. Kalau saya nyoba sekali gitu Bunda terus tetap ngamuk gitu, masa gimana ya Bunda? Yang penting yang penting untuk ditata sebenarnya adalah diri kita dulu ya Bunda, hati kita dulu ya. jangan karena bayiku nangis mesti pakai dot dulu, enggak. Jadi kita harus meyakinkan diri kita sendiri bahwa bayi itu bisa DBF, bisa nenen tanpa dot. Kita harus meyakini itu. Setelah kita yakin, kita baru mengajari si bayi kayak gitu. Kalau kita nggak pede ya kita nggak akan bisa mengajari si bayi. Harus percaya sama diri sendiri ya Bunda. Harus percaya bahwa bayiku ini kalau nggak dapat sucking dari dot, dia akan puas dengan sucking dari aku, dari puting kayak gitu. Apakah lebih bermanfaat ya pastinya Bunda? Iya, pastinya lebih bermanfaat DBF dong. Semangat ya Bunda. Ini pertanyaan terakhir nih. Terakhir sesi dari Bunda kita. Bunda tanya, saya habis melahirkan sampai sekarang usia baby saya sudah pas 2 bulan kok masih keluar darah ya, malah seperti darah haid. Apakah aman mau ber-KB? Jadi ini kayak gini nih kan sepertinya 2 bulan ya. Ini darahnya masih darah nifas atau darah menstruasi. Nah, menstruasi nifas itu dia sampai sekitar 6 ya, 6 atau paling lambat 8 minggu lah. Jadi 6 sampai 8 minggu
itu bisa saja terjadi nifas di sana. Kalau darahnya itu nggak berhenti mulai dari awal lahir sampai nifas itu ya, sampai 6 minggu atau 8 minggu itu ya, berjalan terus nggak berhenti, ini bisa dikatakan nifas. Masih nifas. Nah ini aman buat mulai KB, nggak apa-apa. Nanti silakan hubungi bidan yang paling dekat sama rumah Anda, kayak gitu. Kalau misalnya di situ ada jeda, berhenti dulu seminggu atau 2 minggu, kemudian keluar lagi. Nah itu boleh ditanyakan ini nifas atau menstruasi, kayak gitu. Oke, gitu ya Bunda kita. Sudah ya. Tidak ada pertanyaan ya. Nanti Nanti selanjutnya bisa ketemu kita di DM. Oke. Siap. Tapi kalau mau dibales harus bersabar dulu. Iya, ya. Insya Allah kita bahas. dari paling bawah ya. Paling bawah. Terima kasih Bun. Akan saya coba sarannya. Oke. Semangat ya untuk para bunda yang lagi menyusui, terutama yang lagi ada halangan. Harus tetap bersemangat. Kalau ada apa-apa bisa konsultasi sama bidan atau sama kami yang paling dekat ya. Kalau bidan paling dekat sama rumah boleh ke sana untuk tanya-tanya, atau kalau enggak ya ngobrol sama kita di DM IG. Oke? Atau bisa juga kesini ya Bunda kalau mau iya. konseling, aku ini nggak bisa menyusui. Iya benar-benar. Apa? Aku pengen ganti pakai apa, langsung menyusui nggak pakai dot, bener-bener lepas gitu, bisa nggak Bunda? Bisa ya. insya Allah bisa ya. Oke, terima kasih sudah bergabung sama kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.